semua, perkenalkan, nama saya Marisa Trianti. Saya dari kantor pertanahan Kabupaten Bintan. Jabatan saya calon pengelola pertanahan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4, golongan 2, angkatan 10 tahun 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan refleksi bela negara yang merupakan tugas agenda 1 sikap perilaku bela negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pada tanggal 18 Desember 2006, mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta upaya mendorong lebih semangat kebangsaan dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Seperti inilah gambaran suasana perang Aceh dalam film Kolosal Cut Nyak Dien karya sutradara Eros Djarot yang diproduksi tahun 1988. Dahsyatnya perang Aceh dalam kancah perjuangan 150 tahun silam untuk menghapus kolonialisme Belanda. Salah satu tokoh pahlawan nasional yang dapat kita teladani nilai bela negara yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien salah satu pahlawan wanita Indonesia asal Aceh yang terkenal perlawanan melawan penjajah. Cut Nyak Dien lahir di Lempadang, Kerajaan Aceh 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Cut Nyak Dien ikut berperang langsung bersama para pejuang melawan penjajah. Meski seorang wanita, Cut Nyak Dien tidak gentar dan ia memimpin perlawanan melawan Belanda. Ia merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Cut Nyak Dien mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada 1880 yang tidak lepas dari karena tewasnya suami Cut Nyak Dien yaitu Tengku C. Ibrahim Lamnga saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar. Tengku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda bersama pasukannya yang membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Tengku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama. Setelah beberapa tahun bergabung dengan Belanda, Tengku Umar dan Cut Nyak Dien balik menyerang Belanda
dengan mengumpulkan rakyatnya serta membagikan senjata dan menyerang balik Belanda. Namun, kembali naasnya, saat perang yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1899 membuat Tengku Umar tewas tertembak. Meski suaminya meninggal, Cuk Nyadin lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Meulabo. Dengan kondisi Cuk Nyadin yang semakin rentan, matanya mulai rabun, ditambah sumber makanan yang tidak pasti karena benar-benar telah habis, serta jumlah pasukan yang juga berkurang. Dengan kondisi itu, membuat pasukan Cuk Nyadin merasa iba dan salah satu anak buahnya melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Dengan mudahnya, Belanda menyerang markas Cuk Nyadin dan Cuk Nyadin pun akhirnya tertangkap. Setelah ditangkap, Cuk Nyadin kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cuk Nyadin sempat mendapat perawatan untuk penyakitnya. Tetapi Cuk Nyadin selanjutnya dibuang untuk dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat. Pemindahan tersebut dilakukan karena Belanda merasa ketakutan dan khawatir karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Di Sumedang, Cuk Nyadin ditahan bersama tahanan politik Aceh lainnya. Tetapi pada tanggal 6 November 1908, Cuk Nyadin meninggal karena usianya sudah tua. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil yaitu kepemimpinan yang tangguh. Perjuangan beliau dalam memperjuangkan kebenaran dan menegakkan harga diri bangsa sangatlah harus kita teladani. Yang kedua, pantang menyerah. Dan yang ketiga, membela keadilan. Serta yang kelima, berani. Cuk Nyadin merupakan salah satu emansipasi perempuan di masa lalu. Masalah gender sama sekali tidak menghalangi dirinya untuk tampil di medan tempur. Karena bagi Cuk Nyadin, gender adalah kodrat, sedangkan perjuangan dan kepemimpinan adalah hak semua orang. Nilai bela negara yang dapat kita ambil sebagai ASN yaitu: pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dan kedua, menjalankan tugas dengan hati yang bersih, ikhlas, dan bertanggung jawab, sehingga dapat membimbing, membangun, dan menyetarakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang tepat sasaran. Yang ketiga, berani menjadi teladan dalam memimpin tanpa memandang gender untuk mengabdi membela negara.